hari ini kita akan membahas, tadi aku udah maaf ya kalau hari ini agak seret sedikit karena sepertinya kurang vitamin C, jadi ada sariawan sedikit. Oke. Kita hari ini tadi aku udah di depan sempat menyapa dan menginfokan bahwa tema kita hari ini membangun daya juang anak. Dan sore hari ini dengan Ibu Ili yang akan memberikan pengetahuan yang baru buat kita semua di sini. Semoga informasi dan sharing yang akan kita terima bisa bermanfaat dan menguatkan kita, baik sebagai orang tua ataupun anak-anak yang ikut join juga di sini, jadi bisa mempunyai semangat baru, mempunyai kekuatan baru bahwa daya juang kita itu semakin dibangkitkan, apalagi di masa-masa sekarang ya. Jadi sebelumnya saya juga dari Yayasan Kanker Anak Indonesia mau mengajak sahabat-sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia di sini untuk terus mensupport anak-anak yang berjuang dengan sakit kanker. Kita bisa mensupport mereka dengan membantu, bisa memberikan donasi baik dalam bentuk tunai ataupun non tunai. Itu semua bisa disalurkan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan kalau untuk berdonasi, semua keterangannya ada di profil Yayasan Kanker Anak Indonesia, baik nomor rekening, alamat kantor. Jadi orang-orang yang juga bisa dihubungi, bisa di DM langsung bagaimana dalam bentuk apa untuk mensupport anak-anak yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Jadi sahabat YKAI bisa memfollow sosmed dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, baik melalui IG @kanker_anak_indonesia, YouTube-nya juga kita ada, Ili, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Iya, dan kita juga punya TikTok. Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita sempat mengadakan lomba TikTok. Itu antusias luar biasa banget. Jadi kita juga punya TikTok @Yayasan Kanker Anak IND angka 1, Yayasan Kanker Anak In 1, kemudian Spotify-nya Yayasan Kanker YKAI Podcast, juga Twitter @kankerindo1, dan Facebook Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan kami mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada para sponsor dan mitra yang sudah mendukung sehingga acara ini boleh terselenggara dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih untuk Inspiration, platform penunjang kesehatan pasien, juga PT Saras Subur Abadi dengan produknya. Wah, ini produknya top banget. Kayaknya dari zaman kita kecil kita udah pakai ini. Fufang Ejau Jiang untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Pasti kalau yang pernah tanda kutip kena demam berdarah, untuk masa recovery-nya tuh pasti kebanyakan orang tua kita kasih tuh Fufang Ejau Jiang untuk baik meningkatkan trombosit ya, juga meningkatkan daya tahan stamina tubuh kita. Oke, kita bisa langsung mulai ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya sama Ibu Iliana Widodo. Sore sekali lagi. Selamat sore sekali lagi. Sukses selalu ya untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia, di mana dari pelayanannya untuk mensupport, menguatkan, dan biarlah ada banyak orang-orang, anak-anak yang ditolong melalui pelayanan ini. Terima kasih juga untuk yang mensupport selama ini, mensupport yayasan dan pelayanan yang diadakan. Sukses selalu ya, Hana dan tim, luar biasa untuk pelayanannya. Kita bukan kita yang luar biasa, tapi anak-anak itu yang berjuang dengan sakit mereka yang luar biasa, dan kita banyak sekali terinspirasi dari mereka. Karena daya juang yang kita akan bahas hari ini itu implementasinya dalam kehidupan mereka luar biasa sekali. Impact-nya ke kita yang melihat perjuangan mereka untuk mereka bisa melewati baik proses kemo, pengobatan di rumah, dan banyak lagi ya keadaan-keadaan anak-anak ini yang kalau kita bilang daya juangnya mereka yang luar biasa, sesuai sama tema kita.
justru waktu melihat perjuangan mereka dan mereka memiliki daya juang, kita pun yang melayaninya jadi semakin terinspirasi dan dikuatkan juga ya Hana ya. Betul banget, benar banget itu, Ili, benar sekali. Dan daya juang seperti ini yang kita terus setiap individu perlu miliki ya Hana ya. Iya, memang jadi daya juang itu tidak bisa semerta-merta ada begitu saja dalam kehidupan kita, atau bagaimana sih? Apa mungkin kalau yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kan memang kita kadang ada hilang semangat, mungkin kita ada lelah gitu ya, atau kita mungkin ada masa-masanya mood up and down, labil. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan daya juang, dan bagaimana sih sebenarnya membangun daya juang itu sendiri? Ya, iya betul banget Hana, saya setuju banget bahwa di dalam kehidupan kita tidak selalu kita mengalami hal-hal yang positif atau peristiwa-peristiwa yang kita sukai. Kemudian situasi dari dalam internal diri kita juga tadi Hana sempat bahas bisa up and down, situasi bisa positif dan negatif. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini apapun yang terjadi tetap berjuang, tidak menyerah gitu ya Hana ya. Dan inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini, bagaimana membangun daya juang anak. Iya. Itu ada ilmunya juga ya. Artinya untuk kita bisa membangun daya juang anak. Apalagi mungkin karena kita di sini seorang ibu ya, Ili ya. Jadi kayaknya perlu banget kan, karena ada saat-saatnya kita harus mendidik anak kita supaya mereka tuh punya daya juang gitu ya. Betul. Dan kita kan nggak terus-menerus bersama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita satu hari mandiri. Kemudian anak-anak kita juga punya cita-cita. Anak-anak akan menghadapi tantangan. Bagaimana orang tua memberikan modal ini penting banget supaya anak kita ini menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, supaya terus maju dan bertumbuh. Kemudian juga kalau melewati masa sulit, walaupun pernah mengalami kegagalan atau kejatuhan, bisa recovery, bisa bangkit kembali. Bahkan tekanan apapun yang dihadapi, dia bisa balik gitu ya. Dia bisa justru bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman yang ada. Inilah yang sebenarnya dikatakan daya juang, dan ini benar-benar modal banget di dalam kehidupan. Dan kita kalau misalnya mau melihat nih, ada tipe-tipe anak atau tipe-tipe individu. Ada 3 tipe kalau bisa di browsing di internet. Yang menurut Stolz di tahun 2007 ada 3 tipe individu. Individu yang pertama adalah tipe quitters. Tipe quitters ini seseorang yang saat menghadapi kewajiban atau jika mengalami kesulitan, lalu cepat-cepat untuk memilih keluar, tidak mau lanjut. Ini tipe quitters. Nah, tidak mau berjuang. Tipe yang kedua adalah tipe yang kedua adalah tipe camper. Tipe camper ini adalah seorang individu yang ketika mencapai sesuatu sudah puas dengan apa yang didapatkan, lalu tidak mencari tantangan yang baru, tidak mencapai sesuatu untuk mengupayakan lebih lagi. Jadi hidup di zona nyaman. Setelah mencapai sesuatu ya sudah hidup di zona nyaman. Namun ada tipe yang ketiga, yaitu tipe climber, yaitu seseorang yang menghadapi resiko, berani menghadapi hambatan, walaupun masalah ada, kesukaran ada, tetap optimis, tidak menyerah, terus berjuang sehingga membuahkan hasil. Dan tentunya saya percaya setiap orang tua ingin memiliki anak yang tipe climber tadi, yang ketiga ya. Dan jangankan anak-anak kita sendiri juga perlu terus untuk bertumbuh supaya kita menjadi tipe yang mana nih? Setiap kita. Benar-benar itu, dan kemampuan untuk kita bisa melewati suatu proses tantangan itu kan diperlukan ya daya juang itu ya. Bagaimana betul. Kita tetap semangat, bagaimana kita juga mendidik anak-anak kita, mereka jangan jadi yang nomor 1 tadi, agak serem ya, yang jadi quitters itu agak ya. Betul. Kalau kita bisa nggak sih mengidentifikasi ketika kita menghadapi anak kita, wah anak kita nih kayaknya teridentifikasi untuk tipe yang ini nih gitu. Karena kalau
climbers itu adalah kerinduan setiap dari kita untuk menjadi sosok pribadi climbers, tapi kan dalam kenyataannya ada kan ini yang tipe quitters ini ada, tipe tadi yang campers yang dia sudah puas dengan mencapai zona sesuatu. Iya, betul. Jadi sebenarnya pasti ada dong ya cara-caranya atau peran dari orang tua supaya bisa melihat nih, oke nih anak saya tipenya ini, dan untuk menjadi climbers saya harus mendidik anak saya seperti ini. Bagaimana perannya nih orang tua nih dalam membangun supaya mendidik anak ini supaya bisa punya daya juang yang tinggi. Betul, setuju sekali. Kita semua rindu anak-anak kita memiliki daya juang yang tinggi. Nah, pada saat kita membahas daya juang, kita perlu pahami bahwa sebenarnya daya juang itu ada yang dinamakan natural daya juang, yang memang Tuhan sudah memberikan secara umum kemampuan untuk berjuang dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Ini secara natural kita semua kita memiliki loh. Seperti misalnya kalau kita lihat seorang bayi pada saat mau mulai belajar tengkurap, belajar jalan, mereka kan mengalami kegagalan, terus udah gitu waktu jalan sempat jatuh, kemudian waktu belajar jalan sempat nggak sanggup, tapi mereka terus berjuang. Ini secara natural ada daya juangnya. Kemudian juga waktu anak-anak mulai main, lalu belajar untuk pasang kancing, untuk belajar makan, walaupun sulit dan gagal, namun anak-anak itu sebenarnya udah ada daya juangnya. Secara natural ini sebenarnya setiap orang punya modalnya anak-anak juga. Hanya bagaimana daya juang ini terus dipupuk dan semakin dikembangkan, semakin berkembang. Jadi ada daya juang yang dikatakan natural daya juang, namun juga ada daya juang yang dikatakan adaptasi, ya, daya juang yang karena beradaptasi. Misalnya pada saat mengalami kegagalan atau saat mengalami kesulitan, lalu berusaha untuk beradaptasi, menyesuaikan diri supaya bisa menghadapinya. Saat mengalami masa sulit, dia juga mencari cara-cara lain atau kreatif untuk bisa melewatinya, beradaptasi. Kemudian juga daya juang ini juga benar-benar bisa dilatih karena apa ya? Berkembang dari satu waktu ke waktu. Misalnya mungkin seseorang punya daya juang di satu aspek, tetapi di aspek lainnya belum. It's okay, ini bisa dikembangkan juga. Penting banget untuk dipupuk. Yang justru perlu diwaspadai adalah jika orang tua yang melumpuhkan daya juang anak, tidak mengembangkan daya juang anak. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sehingga anak nggak itu contohnya seperti apa ya kalau dengan perilaku keseharian hubungan antara orang tua dan anak itu, apa yang melumpuhkan daya juang anak itu seperti apa? Kayaknya kita perlu tahu ya di sini. Betul. Pada saat kita mau meningkatkan ya, lebih tepatnya menumbuhkan dan membangun daya juang untuk semakin bertumbuh, memang ibaratnya itu kita seperti membangun sebuah rumah. Ada yang menjadi fondasi, kemudian rumah itu kan ada fondasi, lalu ada pilar-pilarnya ya, seperti tembok, kemudian ada isinya, dan juga ada atapnya. Dan pada saat kita membangun daya juang anak ini tidak bisa dalam waktu singkat. Kita perlu membangun fondasi terlebih dulu. Contoh misalnya misalnya orang tua yang melumpuhkan atau menghambat daya juang anak. Jika seorang anak misalnya ingin belajar pakai kancing sendiri, kemudian orang tua nggak sabar, lalu orang tua cepet-cepet pakein. Nah, anak ini kan nggak belajar mencoba ya, nggak belajar dari kegagalan. Lalu juga misalnya seorang anak usaha ingin naik ke bangku lalu sulit. Kemudian orang tua cepet-cepet kasihan, iya. Lalu cepet-cepet dibantu. Kemudian juga misalnya anak bikin PR, lalu dibantuin. Kemudian juga ada orang tua yang tidak mengizinkan anak untuk berjuang atau tidak mengizinkan anak mengalami kegagalan.
atau saat anak mengalami kegagalan kemudian dikritik, kemudian juga pada saat misalnya anak lagi ke sekolah, bukunya tertinggal, lalu akan menghadapi hukuman atau konsekuensi di sekolah, dan orang tua cepat-cepat untuk ambilin bukunya dibawa ke sekolah sehingga menghindari anak terhindar dari konsekuensi, dan anak jadi terbiasa hidup nyaman, terbiasa apa-apa dibantu. Nah, di sini tanpa sadar sebenarnya orang tua ingin memberikan yang terbaik, ingin menolong anak, namun tanpa sadar hal-hal tersebut tidak membangun, menunjang untuk daya juang anak. Ini contoh-contoh sehari-hari simple ya. Itu benar banget sih. Sebenarnya jadi faktor lingkungan, faktor keluarga, jadi faktor orang tua itu sebenarnya nomor satu ya. Karena betul. Jadi anak itu sebenarnya harus kita biarkan mereka mengalami masalah ya. Dengan kata lain, kita harus bisa mengikhlaskan gitu anak-anak kita kalau mereka lagi dalam suatu masalah, mereka harus melewati, beradaptasi, dan padanya kita berharap mereka bisa jadi problem solver untuk masalah diri mereka sendiri ya. Betul. Tadi menarik, Hana sempat bilang bahwa anak-anak itu perlu menghadapi masalah. Namun untuk menghadapi masalah ini, anak itu perlu modal, perlu fondasi. Fondasi ini penting banget. Kita mulai dari fondasi ya, Hana ya. Ya, okay. Sebenarnya fondasi ibaratnya rumah. Fondasi itu adalah bagian dasar penting banget, modal. Apa sih fondasi untuk membangun daya juang anak? Fondasi itu adalah sebenarnya tangki cinta, tangki emosi, dan kebutuhan emosional anak yang memang perlu terisi terlebih dulu. Sebagai contoh, kebutuhan emosional seorang anak atau kebutuhan emosional kita, individu, adalah kita memiliki kebutuhan rasa aman. Kemudian kebutuhan diterima, penerimaan, butuh dihargai, kemudian juga kita butuh relasi. Butuh rasa aman dan butuh penerimaan ini contohnya. Anak ini perlu merasa yakin bahwa walaupun dia gagal, walaupun dia mengalami masalah, walaupun dia jatuh, walaupun dia sedang mencoba, dia merasa yakin bahwa dia diterima oleh orang tuanya, orang yang dikasihinya. Kemudian dia tidak disalahkan, dia tidak ditolak, dia tetap disupport, dia tetap dikasihi apa adanya. Sehingga pada saat seseorang anak itu melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan penerimaan, tapi dia merasa yakin bahwa dia sudah diterima apa adanya. Jadi dia nggak takut gagal. Dia pun kalau dia jatuh pun dia tidak takut disalahkan. Dia kalau salah pun tidak takut dikritik, khususnya oleh orang-orang yang mensupportnya. Kemudian pada saat anak juga perlu yakin bahwa dia dikasihi apa adanya. Jika seorang anak dikasihi apa adanya, maka dia akan membangun identitas diri dan keberhargaan diri dengan tepat. Konsep dirinya itu positif. Pada saat konsep dirinya positif, misalnya gini, seseorang yang konsep dirinya tidak baik, menaruh identitas dirinya itu atas dasar yang kurang tepat. Contohnya gini ya, kalau saya berhasil tanda kutip, maka saya akan berharga, saya akan diakui. Kalau saya meraih sesuatu, achievement, maka saya akan disayang. Nah, ini pada saat mau mencoba sesuatu, udah takut duluan. Kalau nanti saya gagal, saya ditolak. Kalau saya tidak mencapai sesuatu, saya tidak disayang. Nah, ini sebelum mulai pun sudah goyah duluan ya, Hana ya? Iya. Ya, ini membuat seseorang yang akhirnya nggak berani mencoba, takut. Atau pada saat gagal, dia langsung goyah, merasa tidak ada harapan, merasa orang lain akan menolak dia. Nah, disitulah pada saat gagal, dia langsung down. Untuk bangkit lagi, dia sudah merasa frustasi lebih dulu. Untuk bangkit juga dia merasa siapa yang akan mensupport saya. Jadi penting banget modal itu. Jadi rasa aman, rasa dikasihi, baru anak itu akan berani untuk bereksplorasi, berani berjuang, lalu berani mencoba sesuatu. Ini sih sebenarnya modal, bagian fondasi. Jadi fondasi itu yang tadi menarik banget ya, Ili ya.
harus membangun tangki cintanya sampai Betul. ya tanda kutip dan stabiloin gitu. Tangki cinta berarti kalau kayak mobil kita memperumpamakan ya, kita naik mobil kita harus full dong ya bensinnya, jangan sampai kita hanya seperempat terus kita berencana keluar kota. Let's say misalnya kita Jakarta Bandung tapi hanya isi seperempat tangki bensin yang udah mogok di jalan gitu kan, atau akan entah gitu, begitu kita udah di tol, waduh udah tinggal sedikit bensinnya, mau cari pom bensin udah susah. Jadi ternyata fondasi itu, jadi saya mendapat suatu ini ya pencerahan gitu. Tangki cinta harus full itu apakah sih, berarti kan tadi acceptance ya kalau tadi bilang ya, penerimaan orang tua, betul, penghargaan, sebelum relasi, betul. Anak ini melakukan sesuatu, dia harus tahu bahwa dia diterima apa adanya, sama betul. Biasa anak-anak itu waktu anak-anak masih kecil bertumbuh, mereka itu kan ke orang tua tuh antara sayang, hormat, tapi juga takut dimarahin mama. Betul. Nanti dimarahin sama papa gitu kan. Matematikanya dapat 5, aduh udah ketar-ketir duluan. Malah nanti bisa akhirnya nggak jujur gitu, ditanya udah ulangan atau belum, mungkin bisa dibilang belum ulangan, belum dibagiin. Jadi ternyata memang hal kecil yang tadi Ili bilang bahwa modal cinta itu yang akan membentuk anak kita, mereka menjadi anak yang jujur, sehingga mereka jujur sama mereka punya kemampuan ya gitu. Betul. Ibaratnya seperti tadi Hana sempat bilang bahwa kalau misalnya mobil bensinnya kurang, maka mobil itu akan terus mencari bensin untuk mengisi, tidak full energinya. Sedangkan kalau mobil itu bensinnya terisi, dia akan berfokus kepada tujuan. Halangan apapun akan diterobos, bukan mencari untuk mengisi karena kurang terus mengisi tangki bahan bakarnya kurang. Demikian juga kita sebagai seorang pribadi, yang kita lakukan itu adalah mencapai tujuan hidup, kemudian juga pertumbuhan, bukan mengisi tangki emosi terus menerus berfokus kepada penerimaan dan sebagainya. Ini kita perlu lihat, itu makanya dikatakan sebagai sebuah modal, Hana. Iya, modal ini adalah fondasi dan tangki cintanya nih, sahabat-sahabat ya. Kita harus mengisi tangki cinta anak-anak kita full gitu ya. Harus bisa, bahkan kalau bisa punya cadangan-cadangan tangki-tangki cinta gitu ya. Jangan sampai dalam keluarga kekurangan, sehingga jangan sampai anak-anak kita itu mencari di luar. Betul. Jangan sampai nanti juga di luar dan salah gitu ya. Betul banget. Iya. Jadi setelah modal kebutuhan emosi anak-anak kita berarti harus diperhatikan ya. Betul, itu yang pertama sebagai fondasi. Kemudian pada saat seperti membangun rumah, selain fondasi barulah kita membangun pilar-pilarnya. Nah, pilar-pilar ini adalah aspek-aspek dalam kehidupan kita, yaitu pilar spiritual, pilar emosi, kemudian juga pilar mental ya, mindset, cara pandang. Kemudian juga pilar satu lagi sosial dan juga behavior. Pilar yang pertama, misalnya pilar spiritual, ini juga penting. Pilar spiritual ini, anak itu perlu memiliki iman kepada Tuhan. Pada saat seseorang memiliki iman kepada Tuhan, dia menyadari bahwa di dalam hidup ini ada hal-hal di luar kontrol manusia, ada hal-hal di area tanggung jawab manusia. Untuk hal-hal di luar kontrol, saat seseorang mempercayai bahwa ada Tuhan yang memegang kendali, kemudian ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, walaupun melewati masa sulit, dia percaya dia tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Kemudian ini akan membuat ada harapan, tidak putus pengharapan. Kemudian juga ada Tuhan yang istilahnya, kalaupun Tuhan belum menjawab doa, tetapi juga mempercayai bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang membuat kita bertumbuh, menguatkan otot-otot
iman. Nah, di sini yang akan menguatkan kita dan juga anak-anak untuk menerobos. Dan pada saat anak bisa memahami bahwa ada area tanggung jawab, ada di luar kontrol, maka anak itu akan bertanggung jawab untuk tanggung jawab dari dalam dirinya. Ini bisa memilah-milah. Ya, mana yang perlu mana bagian kita, mana yang perlu let go gitu ya. Mana yang perlu let go. Kemudian juga kalau secara iman juga ya, itu juga bersyukur, kan kita ditanamkan untuk hidup bersyukur, di tengah kesulitan ada kebaikan. Nah, iman ini penting banget, ini pilar spiritual, Hana. Nomor 1 nih ya kayaknya ya, pilar iman ini ya. Karena juga dari melandasi segala sesuatunya dengan iman, anak-anak kita belajar komunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa. Ya, pada saat dalam keadaan sesulit apapun, kalaupun mereka tidak bisa bicara ke orang tua atau ke teman, ke keluarga, mereka tahu mereka bisa lari ke Tuhan, mereka bisa berdoa, minta tolong, minta kekuatan gitu ya. Betul. Ini pilar yang pertama. Kemudian pilar berikutnya adalah pilar emosi. Pilar emosi itu adalah kemampuan anak mengelola emosi. Ini penting banget. Karena jadi kalau kita melihat studi tentang resilience atau daya juang, itu menunjukkan ada kaitannya antara resilience atau daya juang dengan bagaimana seseorang mengelola emosi. Karena begini, pada saat seseorang mengalami pengalaman negatif, pada saat seseorang takut, pada saat seseorang kecewa, pada saat dia jatuh gitu ya, dia merasa frustasi. Nah, ini kan ada emosi-emosi negatif. Lalu bagaimana mengelola emosi negatif ini untuk menjadi positif. Kemudian juga bagaimana supaya tidak dikuasai oleh emosi negatif. Di sini penting banget. Karena kalau emosi negatif tidak dikelola, anak juga tidak bisa berpikir jernih untuk keputusan-keputusan berikutnya. Nah, kemampuan untuk mengelola emosi negatif itu penting banget. Dan ini contohnya misalnya yang sering terjadi orang tua nih ya, yang sering terjadi orang tua saat mendidik anak. Saat anak merasa sedih, lalu orang tua mungkin karena tidak paham bagaimana mengajarkan anak mengelola rasa sedih, orang tua cepat bilang, kamu jangan sedih, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Nah, pada saat dibilang jangan sedih, jangan khawatir, anak itu justru bingung apa yang perlu dilakukan dengan emosinya. Sedangkan emosi itu kan adalah respon otomatis saat mengalami pengalaman-pengalaman. Nah, disinilah anak perlu dibantu, diajar skill mengelola emosi. Misalnya, oh it's okay kalau misalnya kamu takut, it's okay kalau kamu kecewa mengalami masa sulit ini. Lalu anak bisa bercerita tentang pengalaman dan perasaannya. Nah, pada saat emosi itu diproses, maka disitulah dia mulai bisa berpikir jernih dan dia mulai bisa melihat keadaan dari sisi yang berbeda. Jadi penting banget. Dan yang seringkali membuat seseorang itu sulit move on dari stresnya, dari pengalaman-pengalaman negatifnya, karena dia semakin dikuasai oleh kesedihannya, oleh emosi-emosi negatifnya. Jadi pilar emosi ini penting banget nih, Hana. Oke, jadi supaya mereka bisa mengelola emosi negatif mereka, berarti mereka harus tahu kalau emosi negatif itu ada. Jadi harus kenal kan? Betul. Apa yang dirasakan. It's okay kalau kamu sedih ya. Iya, mereka harus bisa mendefinisikan, oh nih aku lagi sedih atau aku lagi takut, aku lagi marah gitu. Mereka bisa mengungkapkan ya. Karena kalau mereka nggak bisa identifikasi mereka punya emosi yang negatif itu, mereka hanya tahu anak, ini contoh gitu ya, anak laki bisa kan dia dalam keadaan sedih, dia mau nangis, mau keluar air mata. Iya. Dulu ya, mudah-mudahan kalau zaman sekarang udah enggak ya. Zaman dulu kan kayaknya anak laki ayo nggak boleh nangis, nggak boleh keluar air mata, anak laki harus kuat. Betul. Kalau pada saat dia sedih itu, oh ternyata nggak boleh keluar air mata ya sebagai anak laki, padahal sebenarnya boleh gitu ya. Seperti itu mungkin. Betul. Karena kalau misalnya emosi itu nggak diproses, itu seperti ada bagasi emosi yang akhirnya membebani di dalam diri kita. Jadi seperti tadi Hana sempat membuat ilustrasi seperti mobil ya. Jadi ada bagasi
bagasi emosional baggage, bagasi emosi yang terus menumpuk dan memberatkan mobil itu untuk berjalan. Oke, iya. Iya, dan emosi itu juga yang membuat jadinya nggak kondisi tegang. Terus kalau emosi nggak stabil, regulasi emosi nggak stabil, perilaku anak juga jadi nggak stabil. Dia jadi bingung dengan dirinya, rasanya tidak ada damai sejahtera, tidak nyaman. Nah ini kan jadi tidak apa ya, menumbuhkan daya juangnya, bisa jadi melumpuhkan ya. Jadi penting banget untuk bisa mengelola emosi. Pilar yang kedua ya. Oke, nah yang setelah, jadi ada berapa pilar? Jadi kita pertama nih pilar spiritual. Nah, satu pilar paling penting, harus meningkatkan iman anak-anak kita sedari dini gitu. Betul. Yang kedua adalah pilar emosi. Bagaimana ini bisa mengelola emosi negatif? Berarti mereka harus bisa mengidentifikasikan emosi mereka pada saat mereka sedang dalam masalah, ya. Sedih, ya, betul banget. Kecewa, itu ya. Berarti kalau negatif kan seperti itu contohnya ya. Itu jadi itu spiritual, pilar nomor 2 emosi. Kemudian pasti ada pilar yang ketiga, mental atau mindset. Atau mindset. Cara berpikir, ya. Jadi cara berpikir anak juga perlu dibangun. Dan penting banget untuk bisa berpikir jernih, emosi perlu diproses dulu. Jika emosi sudah diproses, nah mindset apa yang perlu dibangun? Ada beberapa mindset yang memang cara berpikir, cara pandang yang perlu ditanamkan. Mindset ini kita perlu lihat mindset yang memberdayakan atau mindset yang melumpuhkan. Sekali lagi, penting banget supaya anak tuh punya mindset yang memberdayakan. Sebagai contoh tanpa sadar orang tua, pola asuh orang tua membuat mindset anak jadi tidak memberdayakan. Misalnya, kamu nggak boleh salah. Kalau salah dimarahin, kalau salah dikritik. Kamu nggak boleh gagal. Kalau gagal itu, dan berapa banyak anak itu kalau gagal, kalau salah atau tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua, yang diterima adalah kritik dan disalahkan. Jadi di situ akhirnya anak itu berpikir bahwa hidup ini nggak boleh gagal dan menjadi anak yang takut gagal. Kalau seorang anak takut gagal, maka dia tidak berani untuk berjuang atau mencoba sesuatu yang baru. Daripada saya gagal, lebih baik saya tidak lakukan sesuatu dan hidup di zona nyaman. Kemudian pada saat menghadapi kesulitan daripada dihadapi dan jadi gagal, udah berpikir gagal duluan. Lebih baik quit aja, nggak usah mencoba. Itu akan aman, tidak disalahkan, kemudian juga tidak malu gitu. Jadi penting banget, it's okay kalau gagal. It's okay, itu gagal itu adalah hal yang namanya pembelajaran, dan di dalam hidup ini kita pasti akan mengalami kegagalan. Kemudian kalau seandainya misalnya anak kita takut gagal, jangankan anak kita takut gagal aja, kita nggak berani mencoba ya. Dan kalau kita berani mencoba, ini akan meningkatkan upaya. Jadi saat menghadapi hambatan, ya udah dicoba dulu. Pada saat dicoba, maka dia akan berpikir lebih kreatif. Apalagi ya yang bisa saya coba? Tapi kalau mindsetnya, wah daripada saya gagal, lebih baik saya nggak mencoba. Ya udah, jadi quitters. Gitu Hana. Penting banget mindset yang ditanam. Iya. Mindset itu berarti pola pikir ya. Pola pikir, benar. Jadi jangan sampai kita belum anak kita memproses yang namanya masalah, kita udah nakut mereka dengan nggak boleh kena masalah, gitu ya. Betul. Nggak boleh kena masalah, nggak boleh gagal, nggak boleh salah, nggak boleh bikin salah ya. Kita tentuin segala sesuatunya, dan akhirnya anak kita nggak bisa mengalami satu momen di mana masalah itu sebenarnya yang membuat anak-anak kita bertumbuh baik. Betul. Jadi daya juangnya, iya betul, bertumbuh gitu ya. Dia punya daya juang. Memang tapi kan memang banyak nih orang tua, karena saking sayangnya mereka memang nggak mau ngeliat anaknya gagal, nggak mau ngeliat anaknya sedih, nggak mau ngeliat anaknya susah. Nah itu kan hambatan-hambatan si anak untuk bisa mempunyai daya juang yang tinggi, sehingga kalau betul banget. Pak itu
membiarkan si anak menjadi lemah, mereka kan jadi punya hambatan-hambatan nih, kayak malas mencoba, Betul. coba untuk mengatasi suatu rintangan, atau mereka bosen gitu. Mereka punya hambatan, bosen, sehingga mereka selalu dalam menghadapi satu keadaan mereka cepat pindah gitu. Lagi yang masalah A ini belum selesai, mereka nggak mau ngerjain ini gitu. Susah ternyata, akhirnya mereka loncat lagi ke B, ke C, begitu selanjutnya. Kemudian mereka jadi punya kesulitan. Mungkin di sini maksudnya kesulitan dalam arti mereka mempunyai kesulitan untuk meningkatkan daya juangnya mereka gitu ya. Iya, tadi saya menangkap nih, Hana sempat bilang memulai sesuatu, kemudian bosen ataupun menghadapi kesulitan, lalu pindah ya. Iya. Nah, ini juga kita lihat nih pada saat terjadi hal tersebut, akarnya di mana? Akarnya di mana? Bisa jadi itu area di mana motivasi anaknya itu loh, motivasi anaknya nggak ada, atau mungkin yang dilakukan itu bukan passionnya, atau tidak ada tujuan. Pada saat anak ingin meraih sesuatu, dia juga perlu paham apa yang memotivasi, apa tujuannya, apa targetnya, why-nya kenapa mengejar hal itu, apa yang akan didapat. Selain achievement apa yang akan didapat, proses dalam menjalankannya, ini apa yang dipelajari, ini penting banget. Sehingga ini menolong anak untuk persisten dan tekun. Dibandingkan kita misalnya terus menyuruh atau memarahi gitu ya. Kita bisa mendiskusikan pada saat mengalami proses ini, hal-hal yang dibangun di dalam diri kamu nih apa saja. Nanti kalau kamu tercapai apa saja. Kalau kamu mengalami hambatan, kamu mencoba, pertumbuhan apa aja yang kamu dapatkan. Why-nya juga anak itu perlu banget, why-nya. Apa yang melatar belakangi untuk mencapai hal itu, sehingga pada saat lagi malas, kan kita pasti pernah malas, lagi bosan. Nah, goalnya, nah ini di dalam tahapan atap itu kan mengenali passion, mengenali goalnya, itu yang membuat anak itu terus berjuang, melewati kemalasan dan kebosanan. Betul. Ini memang luas sekali ya kita dalam ngebangun. Tadi kan Ili memberi perumpamaan bahwa dalam kita membangun daya juang anak itu kita kayak bangun rumah ya. Betul. Pertama fondasinya itu tangki cinta ya. Kemudian setelah fondasi, pilar-pilarnya harus kuat nih ya. Betul. Pilar itu spiritual, 2 pilar emosi, 3 pola pikir, mindset ya. Cara kita mendidik anak, mindsetnya. Kemudian yang keempat tadi sosial. Kita belum bahas sosial nih. Pilar sosial. Iya. Betul. Pilar sosial itu, sebelum ke pilar sosial ada satu tentang mindset, itu penting banget, yaitu bagaimana seseorang itu bisa memaknai. Misalnya pada saat mengalami pengalaman negatif atau saat mengalami situasi yang tidak seperti diharapkan, bagaimana memaknainya. Jadi memaknai itu adalah menemukan hal positif di tengah situasi negatif. Ini juga perlu belajar loh. Jadi perlu belajar menemukan good in bad. Misalnya di situasi COVID kan kita lihat nggak bisa keluar, nggak bisa pergi, nggak bisa sekolah, nggak bisa ada banyak nggak bisanya. Kelihatannya kan negatif banget. Atau kita bisa menanamkan, mengajar lah, atau melatih. Di tengah COVID ini hal positif apa yang kita dapatkan? Hal positif apa yang kita bisa dapatkan? Waktu bersama. Wah, kita bisa enjoy di rumah. Kita tuh bisa nonton bersama-sama. Kemudian kita bisa semakin ahli di dalam Zoom, jadi tidak gaptek gitu ya. Pada saat menemukan hal positif di tengah situasi sulit. Ini sebenarnya adalah mindset kita loh. Bisa memaknai. Ataupun memaknai hal-hal yang nggak bisa diubah. Jadi bisa enjoy. Dan fokus itu memang perlu dilatih. Ada orang yang kalau misalnya menghadapi situasi sulit, fokusnya ke hal-hal yang negatif aja. Namun sebenarnya ada hal-hal positif.
Nah, mata kita perlu juga dilatih untuk melihat hal-hal yang positif. Ini adalah mindset dan cara pandang. Dengan demikian, jadi pada saat mengalami proses bisa menikmati prosesnya. Nah, saat mengalami situasi negatif ini juga kita bisa ngobrol loh dengan anak. Apa yang kamu pelajari dari sini? Apa yang dibangun di dalam kehidupan kamu? Melalui proses ini, pembelajaran apa yang bermanfaat bagi kamu? Ini adalah memaknai situasi negatif supaya menemukan manfaatnya. Dan tentunya ini tidak terjadi secara otomatis. Karena anak-anak itu perlu dilatih. Nah, saat dilatih ini perlulah orang tua juga, perlu orang tua. Di sini pilar sosial. Pilar sosial itu adalah memiliki koneksi. Koneksinya ini nggak cuma dengan orang tua di dalam keluarga, namun juga koneksi dengan teman-teman yang ada. Jadi yang pasti nih, kalau misalnya dengan orang tua tadi, koneksi dengan orang tua, itu kan akan mengisi tangki emosi anak, kebutuhan emosional anak. Lalu juga anak itu juga yakin bahwa apapun yang terjadi tetap dikasihi. Nah, anak juga perlu belajar kalau misalnya memang kesulitan, boleh minta tolong di saat-saat tertentu. Jangan sampai ekstrim kiri, kamu coba aja sendiri, nggak perlu minta tolong, nggak boleh minta tolong. Nah, ini juga anak juga perlu belajar dari koneksi ini. Anak juga belajar bahwa saat ada masa sulit bisa bercerita, mencari teman-teman, safe person untuk bercerita, jangan sendirian. Karena kan ada anak-anak pada saat mengalami kesulitan atau stres, dia lebih memilih sendiri, mengisolasi diri, kemudian nggak mau ketemu teman-teman. Nah, ini sebenarnya tidak, istilahnya apa ya, justru pada saat seseorang mengalami masalah, justru jangan sendiri. Kalau punya teman bercerita, minimal dia tidak merasa sendiri. Ini penting banget, dan ini perlu dibangun loh, dan perlu ada komunitas teman bercerita. Lalu juga anak juga jangan takut untuk mencari arahan, bertanya, arahan dan bimbingan. Jadi balance di dalam kehidupan itu penting. Satu sisi belajar mandiri, mencoba, tapi satu sisi juga kalau kita tahu keterbatasan, kita jangan takut untuk minta tolong. Ini penting. Berarti lingkungan itu juga bukan ya, Ili ya? Betul banget. Support system. Ya. Safe person, orang yang aman. Karena dalam hidup kita perlu the power of others, teman sharing. Nah, anak-anak juga perlu belajar untuk ada teman sharing, gitu ya, teman main, gitu kan, teman main. Jadi pada saat anak mengalami stres, tapi kan di satu sisi secara emosinya juga relax, self care, main bersama dengan teman-teman, itu penting banget. Hal ini seringkali terlupakan. Olahraga bersama, nah ini penting banget. Ini aspek sosial ya. Iya. Jadi memang iya, apalagi kayak sekarang masa pandemi ya. Karena masa pandemi ini kan banyak sekali yang berubah. Memang kita harus bisa sesuatu yang positif dari keadaan yang menurut kita nggak baik gitu. Contohnya bukan berarti dengan lockdown, waktu kita masa lockdown itu berarti anak-anak tuh jadi nggak bisa main. Terus orang tua juga memang waktu itu sempet ya punya ketakutan tersendiri, parno gitu kan, orang tua nggak boleh main, nggak boleh. Tapi ternyata dengan teknologi yang sekarang, anak-anak tetap bisa sekolah lewat Zoom meeting. Iya. Dan memang anak-anak yang tadinya mereka main keluar, jadinya di rumah sama orang tua, tiba-tiba jadi ada yang masak, ada yang bikin roti, Betul. Iya. Jadi itu memang bagian dari meningkatkan daya juang ya. Relasi. Ya, saat relasi meningkat, daya juang itu juga akan meningkat, dan itu mengurangi tingkat stres. Nah, ini kan jadi seperti bahan bakar ya. Kembali lagi bahan bakar yang membuat anak itu jadi semangat. Ini penting banget dibandingkan dengan kesendirian, tidak ada support. Betul banget. Iya. Memang kita juga sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak-anak kita, dan kita sendiri harus bisa jadi teladan ya buat anak-anak kita ya. Betul banget. Itu adalah cerminan dari perilaku orang tua tanpa kita sadari ya. Jadi betul banget. KAI mau diingatkan, sebelum kita bisa merubah anak-anak kita coba introspeksi mama-mama yang cantik di sini atau papa-papa yang ganteng. Karena pada saat kita mau mendidik anak-anak kita punya daya juang yang lebih, itu juga kita harus bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita ya.
Ya, betul Mm-mm. banget, betul, betul. Kemudian juga pilar satu lagi adalah behavior ya, perilaku. Nah, pilar-pilar dari perilaku ini adalah berbentuk seperti disiplin, latihan, tanggung jawab, kemudian time management. Ini juga penting, penting. Disiplin bukan berarti saat mengisi tangki emosi kemudian kita memanjakan anak, bukan. Namun kita juga perlu disiplin kalau seandainya anak melakukan hal-hal yang melanggar, dia ataupun ada yang lalai, dia menerima konsekuensi, it's okay, itu pembelajaran buat dia. Jadi dia belajar, betul betul. Kemudian ketika salah, it's okay, latihan lagi, itu adalah bentuk disiplin. Yang ada adalah orang tua ketika salah lalu cepat-cepat dibantu. Beda loh dengan mendampingi lalu membantu melakukan untuk anak, itu beda banget ya. Dan juga pada saat anak kita latihan itu kan pada saat mereka buat kesalahan, mereka memperbaiki, itu bagian dari tanggung jawabnya mereka ya. Betul, betul. Nah, ini berkaitan juga dengan isi dari rumah tersebut. Isi dari rumah tersebut adalah bagaimana anak kita menikmati prosesnya. Ya. Dan anak perlu ditanam bahwa di dalam hidup ini pasti akan mengalami proses. Ada tujuan, lalu ada prosesnya. Kadangkala kita tuh menanamkan untuk mencapai tujuannya, tetapi anak juga perlu ditanam menikmati proses. Dan justru saat berprosesnya ini sebenarnya ada banyak pembelajaran dan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi kalau misalnya hanya fokus pada tujuan lalu terhambat, tujuan belum tercapai, udah bosen, kemudian quit, lalu akhirnya beralih pindah ke hal yang lain gitu ya, tidak menyelesaikan. Nah, pada saat ditanam bahwa belajar bahwa proses ini juga penting, jadi anak bisa menikmati proses walaupun perlu belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, ini juga adalah sebuah pembelajaran, bukan sebuah kegagalan, bukan sesuatu yang negatif. Nah, ini penting banget. Dan pada saat anak menikmati, pada saat menjalani proses, ini penting banget. Kan nanti saat anak gagal, anak itu perlu aman. Saat dia gagal ataupun melakukan kesalahan pun ada orang tua yang tetap menerimanya dan mengasihinya. Itu dia penting banget. Dan mendampingi ya. Halo? Betul. Dan it's okay anak-anak menghadapi resiko. Berikan ruang untuk salah, it's okay. Yang penting misalnya resikonya tidak membahayakan jiwa, kemudian resikonya nggak mayor, nggak apa-apa. Lalu anak juga belajar, ini bagian proses belajar memulai inisiatif. Kadang-kadang anak memulai inisiatif, tapi apa yang dilakukan anak, orang tua nggak setuju, udah cepet-cepet di cut off. Oh nggak boleh, ini nggak baik. Nah, izinkan anak juga untuk eksplorasi dan juga untuk eksperimen, dan supaya mengalami experience, eksplorasi, eksperimen, mengalami experience. Disitulah anak tuh akan belajar jadi enjoy, penting banget. Kadang-kadang orang tua shortcut ya, tidak diizinkan, betul. Mungkin karena sayang, mungkin karena biasanya sih karena sayang ya. Sayang, jadi betul. Karena terlampau sayang sehingga tidak bisa melihat anaknya suffering gitu. Betul. Itu bagian dari proses ya. Dari proses, iya benar-benar. Iya. Dan satu lagi di bagian isi itu yang dinamakan eksplorasi juga penting banget loh. Orang tua menolong anak untuk menemukan, memahami dirinya. Jadi mengeksplorasi talenta, mengeksplorasi skill, mengeksplorasi keunikan supaya anak itu paham dia kekuatannya apa. Ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya loh. Jadi anak tuh paham kekuatannya, anak juga paham keterbatasannya. Pada saat anak paham keterbatasannya, dia jadi bisa belajar berkolaborasi dan minta tolong, tidak frustasi dengan keterbatasannya. Ini kan sebuah skill ya, untuk melewati masa-masa sulit. Kemudian pada saat mengeksplorasi kekuatan, keunikan, anak perlu tahu panggilan hidup atau passion-nya. Ini dia tujuannya, perlu tujuan. Passion, panggilan hidup atau tujuan hidupnya, cita-citanya, ini yang memotivasi seseorang. Jadi ini motivasi dari dirinya internal bahwa dia ingin mencapai tujuan hidup tersebut karena alasannya apa dan sebagainya. Jadi waktu malas nih, dia termotivasi, bosan, dia termotivasi mencapai tujuannya atau passionnya itu.
Kemudian kalau mengalami masa sulit, dia melewatinya. Kalau dia gagal, dia mencoba lagi. Kalau dia jatuh, dia bangkit lagi karena dia ada tujuan, dia juga menikmati prosesnya, dan dia juga yakin bahwa dia tetap dikasihi dan ada yang mensupport, tidak disalahkan, tidak dikritik. Nah, ini penting banget. Benar, jadi anak-anak harus tahu ya, ada satu moto bahwa kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan, gitu ya, Ili ya. Betul banget. Iya, betul banget. Betul. Saat kita sudah membangun rumah nih, fondasinya kuat, si modal cinta dan emosi anak-anak itu mereka bisa mengerti, pilar-pilarnya kokoh dari pilar spiritual, emosi, mindset, social, connection, behavior, kemudian diisi dari tadi ya proses anak-anak tuh mengalami masalah, mereka diproses, kemudian mengeksplorasi, mereka punya permasalahan sehingga mereka bisa mencari jalan keluar yang terbaik, dicoba gagal, coba lagi, gagal, coba terus, akhirnya bisa mencapai suatu keberhasilan karena mereka punya tujuan gitu. Oke, karena saya tujuan mau jadi pilot gitu, berarti harus belajar matematikanya, harus belajar disiplinnya, seperti itu ya. Jadi tujuan hidupnya jelas, itu yang memotivasi anak-anak ya. Betul dan yang termasuk atap itu ya, selain ada tujuan hidup yang akan membuat motivasi anak itu menjadi kuat, passion ya yang membuat motivasi anak itu menjadi kuat. Kan kalau orang punya passion itu tanpa dibayar pun dia akan melakukannya karena dari hatinya ya. Jadi ini juga orang tua hindari untuk memaksakan kehendak orang tua. Yang penting justru sebenarnya menstimulasi anak untuk menemukan passionnya. Nah, ini adalah satu motivasi yang muncul dari dalam dirinya, motivasi internal. Lalu selain itu juga yang penting adalah anak belajar untuk membuat goal setting di dalam hidupnya. Ini penting banget karena misalnya dari kecil juga, tahun ini kamu ingin tujuan apa yang ingin ditingkatkan dalam diri kamu. Nah, penting, goal setting ini penting. Contohnya gini, kalau seandainya ada goal sedikit demi sedikit dicapai, anak ini belajar bahwa dia juga punya kisah sukses. Iya. Penting banget loh anak mengalami pengalaman kisah sukses. Nah, kisah sukses. Jadi ada kisah sukses, ada kisah gagal juga. It's okay. Dan kisah sukses ini akan membangun kepercayaan dirinya, pengalaman sukses saat mencapai tujuan. Nah, jadi mulai dari tujuan-tujuan kecil perlu dilatih. Kadang ini tidak dilatih ya. Kemudian juga pada saat mengalami kegagalan, mindset tentang kegagalannya ini juga penting banget. Ini adalah proses, mindset tentang proses. Jadi ini lengkap banget. Dasar, fondasi, pilar-pilar, kemudian atap dan juga isinya. Iya. Benar-benar luar biasa ya. Jadi kita sekarang orang tua nih dapat pengetahuan yang luar biasa, bahkan juga anak-anak yang join pada sore hari ini, bahwa ingat-ingat pada saat kita mengalami sebuah masalah, suatu masalah, kita harus punya daya juang yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun rumah yang terbaik buat diri kita sendiri ya. Mulai dari fondasinya, orang tua itu pasti yang harus bangun fondasinya ya, pilar-pilar. Dan pada saat pilarnya sudah kokoh, anak-anak itu secara spiritual, emosi, mindset, social, dan behaviornya mereka sudah kuat, dan mereka bisa positive thinking ya, itu meningkatkan daya juang anak-anak kita, dan kita juga daya juang kita sebagai orang tua untuk bisa kasih teladan yang baik buat anak-anak kita, menjadi inspirasi yang baik buat anak-anak kita. Dan pada saat mendampingi anak-anak kita supaya mereka bisa tahu passionnya mereka di mana, tujuan hidup mereka apa, dan pada saat mereka punya kisah sukses sendiri, nantinya mereka bisa sharing dan bisa menguatkan orang lain dan menjadi berkat buat orang banyak. Seperti itu ya, Ili. Betul benar banget ya, betul ya. Ini luar biasa ya, kita nggak terasa udah ngobrol-ngobrol 1 jam, dan rasanya masih kepengen banyak nanya sebenarnya, tapi mungkin nanti kita akan bikin lagi
IG live lagi dengan tema yang berkesinambungan dengan tema kita pada sore hari ini, karena kita sudah mendekati ke jam 5. Mungkin ada pesan-pesan dari Ili untuk orang tua yang saat ini sedang membangun daya juang anak-anak, baik yang anak-anaknya pada saat ini sedang kena sakit, kanker, ataupun mungkin dalam keadaan sakit dan masalah apapun, ataupun yang anak-anaknya sehat. Dan kayaknya kita perlu pesan-pesan nih dari Ibu Ili untuk kita semua orang tua, bagaimana membangun daya juang anak-anak. Oke, sekali lagi terima kasih kesempatannya dari Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk kita bisa sama-sama sharing dan berbagi ya. Dan juga dalam hidup ini memang kita ada hal-hal yang kalau seandainya Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa ada Tuhan yang memegang kendali. Kemudian dalam musim kehidupan kita, kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita bisa melewatinya, perjalanan kita bisa menjadi sumber inspirasi. Lalu pada saat kita sedang mengalami masa sulit pun, bagaimana kita melewati masa sulit atau sedang bertahan di masa sulit itu, bagaimana kita berespon di masa sulit itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang lain yang mengalami pengalaman yang sama dan juga saling menguatkan. Jadi yuk tetap semangat ya. Dan satu hal penutup, hidup kita hanya satu kali seumur hidup. Ini adalah anugerah kehidupan. Dan seberapa anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yuk marilah kita isi dengan hal-hal yang bermakna untuk menjadi berkat, dan tentunya marilah kita sebagai pribadi terus bertumbuh. Demikian mungkin kata-kata penutup dari saya. Tetap semangat ya, dan jangan berhenti berjuang. Ya, semangat semuanya. Karena kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi, kita kasih satu kesempatan, ada satu orang mempunyai pertanyaan nih Ibu Ili. Okay. Dari Pamol Nugroho, maaf. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan mental health anak dengan keadaan kakinya diamputasi. Adik saya osteosarkoma dan telah diamputasi kakinya. Bagaimana menggali potensial anak dengan kaki yang telah diamputasi agar kualitas hidupnya meningkat? Oke. Ya, thank you. Sebelumnya juga saya mau menyampaikan turut prihatin dengan situasi yang ada. Dan saya tahu hal itu bukanlah hal yang mudah, kaki diamputasi. Pada saat seseorang misalnya mengalami pengalaman tersebut, kaki diamputasi, jadi sebenarnya kan mengalami kehilangan salah satu anggota tubuhnya ya, anggota tubuhnya. Saat kita sedang mengalami kehilangan ini macam-macam, bisa kehilangan anggota tubuh, bisa juga kehilangan orang yang dikasihi, bisa juga kehilangan kesehatan, bisa juga kehilangan fungsi, ataupun kehilangan cita-cita. Saat seseorang mengalami kehilangan, memang perlu ruang dulu untuk memproses kehilangan. Tadi sempat pertanyaannya adalah bagaimana untuk menolong dari sisi mental health-nya ya. Jadi perlu memproses kehilangan yang ada. Memproses kehilangan itu ada istilahnya yaitu grieving sebenarnya. Grieving berduka untuk memproses kehilangan. Sebagai misalnya contohnya kita kehilangan sesuatu yang kita kasihi, yang melekat pada kita. Bisa orang, bisa kesehatan, bisa anggota tubuh, bisa fungsi, bisa pekerjaan. Lalu yang kita rasakan kan pasti sedih banget. Kita sedih, kita mengalami putus asa. Nah, proses untuk kehilangan grieving itu memang ada istilahnya, ada grafiknya. Grafiknya akan menurun dulu. Ibaratnya menurun dulu menurut Kubler-Ross. Dia akan seperti nggak percaya saya kehilangan kaki amputasi. Terus selain kehilangan kaki amputasi, dia juga akan mengalami kehilangan sekunder yang lainnya. Misalnya nggak bisa lari-lari, itu kan kehilangan loh. Misalnya pekerjaannya juga yang biasa dilakukan oleh kakinya, itu kehilangan
kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang rutin, mungkin menyetir atau naik sepeda itu juga hilang. Jadi berapa banyak kehilangan selain kakinya hal-hal tersebut. Nah, seseorang itu akan mengalami sedih, nggak percaya, putus asa, frustasi. Nah, ini perlu didampingi dulu. Untuk misalnya kalau dia perlu menangis, dia perlu bercerita, dia perlu memproses kesedihan karena kehilangan, ini perlu untuk menghadapi kehilangan. Pada saat mengizinkan dirinya sedih, dan didampingi, kita mendampingi dengan mendengarkan, bukan cepat-cepat memberi nasihat, kamu harus cepat-cepat move on, kamu tidak boleh sedih, bukan. Izinkan memproses emosinya. Nanti pada saat sedih itu adalah emosi yang diberikan oleh Tuhan untuk kita melepaskan apa yang hilang. Nah, sudah sedih, disitulah dia beban emosi kesedihannya sudah diproses, barulah menurut grafik itu akan mulai move on, memaknai, menemukan motivasi yang baru. Jadi dengan kehilangan ini dia mulai bisa berpikir jernih, hal-hal apa yang saya bisa lakukan tanpa kakinya, misalnya mengeksplor hal-hal yang baru, kemudian menemukan komunitas bersama-sama atau mencoba yang baru, lebih sudah bisa acceptance dan memaknai dan move on. Ini sih mungkin proses yang perlu dipahami ya. Jadi pada saat dia lagi mungkin di grafik bawah, It's okay, terima perasaannya, dampingi. Nanti ada waktunya untuk dia move on, bisa diskusi. Hal-hal apa yang akan dilakukan ke depan. Mungkin ini bisa membantu ya. Oke, semoga bisa membantu dan menjawab. Ya, semoga ini bisa membantu Pamol Nugroho dan keluarga dalam mendampingi adik ya. Jadi yang penting terus disupport, terus diyakinkan bahwa apapun yang terjadi keluarga akan selalu menyayangi dan pasti akan menemukan hal yang positif dari keadaan yang mungkin pada saat ini seperti keadaan terburuk sekalipun pasti ada potensi yang luar biasa ya. Ya, Pamol Nugroho tetap semangat ya. Semangat, iya. Ya tadi dijawab di sini, terima kasih Ibu, kata Pamol Nugroho. Oke, terima kasih semua untuk sahabat-sahabat YKAI yang sampai waktu terakhir pun masih terus bertambah ini viewersnya. Kita sangat luar biasa bersyukur ya gitu. Artinya kan karena semakin banyak yang menjadi bagian dari acara ini, akan semakin banyak kita yang sama-sama bergandengan tangan mensupport, mendukung anak-anak dengan sakit kanker, dan kita terus bersama-sama saling menyemangati untuk semuanya, baik anak-anak, orang tua, semua semakin punya daya juang yang tinggi. Amin. Terima kasih banyak Ibu Iliana Wati. Terima kasih untuk sahabat-sahabat YKAI untuk supportnya. Kami terus mengajak untuk semua sahabat-sahabat terus mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk dapat membantu, memberikan donasi, mengeluarkan dalam bentuk apapun juga. Kami sangat gembira menerimanya karena kita perlu bergandengan tangan bersama-sama untuk mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk YKAI dan tim dan semua sahabat dan semua yang hadir sore hari ini. Salam sehat ya, tetap semangat. Ya, Tuhan memberkati. Ya, Bu Ili dan semua sahabat-sahabat YKAI. Bye. Bye.